Iya, baik pemirsa, tetap bersama. Baik pemirsa, kembali lagi di ngobrol bareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Bagi pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, bisa langsung telepon di 0216307303. Atau bagi pemirsa yang ingin tanya melalui SMS, bisa langsung SMS nomor telepon yang di layar televisi Anda. Dan masih bersama Ustadz Bukhari Al-Arabi di sini, dan tema kita adalah tentang umat yang tersesat. Ya. Iya Ustadz, tadi syair yang pasti sudah dua ini kita bahas ya. Yang pertama adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga ada wayufsiduna fil ard. Orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Kerusakan seperti apa? Kerusakan seperti apa? Zahiran wa batinan. Artinya kerusakan yang sifatnya zahir dan kerusakan yang sifatnya tersembunyi. Apa yang zahir? Kita lihat orang-orang yang mengeksploitasi bumi ini berlebihan. Iya. Mereka itu sebenarnya orang-orang yang tidak membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Kita tahu Nabi dalam sabdanya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, maka kau akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di kamu akan disayangi oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Mereka akan beristighfar, memohonkan rahmat kepadamu. Jadi seperti itu. Dan bisa jadi bahwa wayufsiduna fil ard ini maknanya adalah orang-orang yang melakukan kerusakan di atas muka bumi ini dengan dosa-dosanya. Dengan pembunuhan, dengan kemaksiatan, dengan kemunkaran. Kita tahu bagaimana ketika malaikat mentafsirkan ketika malaikat mengatakan, ya Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa kau ciptakan manusia di atas muka bumi ini yang sifat mereka itu akan memberikan kerusakan di atas muka bumi, wa yasfiku dima, mengalirkan darah. Nah, artinya di sini dapat kita tafsirkan juga bahwa melakukan kerusakan di atas muka bumi ini bukan dari segi zahir saja, tapi kemaksiatan yang dilakukan, penzoliman, zina terhadap orang lain dan juga terhadap dirinya sendiri. Bagaimana hak-hak Allah diabaikan, dia tidak menyembah Allah, dia tidak sholat, dia tidak melakukan hal-hal yang Allah larang dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini keadaannya, maka hidayah Allah Subhanahu wa taala berlahan akan lepas daripada dirinya. Jadi hidayah adalah hakikat pemberian daripada Allah, dan semua orang berhak mendapatkan hidayah. Hidayah adalah pemberian Allah yang setiap orang pasti melihat hidayah, tetapi lagi-lagi responnya tergantung orang tersebut. Seperti itu. Seperti itu ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Banyak orang-orang muslim yang menyimpang dari ajarannya. Nah, ini penyebabnya bahwa orang yang menyimpang itu orang yang menyimpang itulah orang-orang yang dia tidak sadar bahwa ketika dia menyimpang, melakukan penyimpangan, sebenarnya dia telah berpaling daripada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Sebenarnya apa sih yang bisa jadi kita pegangan nih agar kita tidak tersesat dalam hidup ini, Ustaz? Kita tahu bahwa Nabi bilang, kalian peganglah dua, kalian tidak akan tersesat, Al-Quran dan hadis. Tetapi dari berpegang kepada keduanya, yakni Al-Quran dan hadis itu, maka otomatis kita akan dituntun untuk mengikuti para ulama, mengikuti para salafun saleh dan lain sebagainya. Begitu Ustaz ya. Iya Ustaz, ada pertanyaan lewat SMS nih Ustaz dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya jika seorang istri tidak mau melayani suami dalam hubungan suami istri, Ustaz? Mudah-mudahan yang nontonnya 17 tahun ke atas. Tapi saya yakin 17 tahun ke atas. Jadi gini, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah perintahkan kepada laki-laki suami untuk berlaku baik. Bergaullah kamu kepada istrimu dengan pergaulan sebaik-baiknya. Dengan tata kata yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan sikap yang baik. Itu adalah hak seorang istri terhadap suaminya. Dinafkahi, dilindungi. Nah, hak seorang suami atas istrinya, hak seorang suami atas istrinya tentu saja bukan dilayani, karena istri bukan pelayan. Saya tidak setuju kalau disebut pelayanan. Istri bukan pelayan. Istri adalah mitra. Ketika seorang suami istri melakukan hubungan suami istri, itu memang betul secara materi kita hanya melihat bahwa suami dilayani oleh istri. Padahal seorang perempuan kalau dia tidak ada suami bisa jadi dia berzina. Perempuan yang ada suaminya juga dia banyak mencari kepuasan di luar. Betul tidak? Jadi biologis ini menjadi kebutuhan keduanya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, kata Nabi. Dengan menikah itu maka syahwatmu akan terlindungi, matamu akan terjaga. Memang yang punya syahwat laki-laki doang. Justru kata Rabi'atul Adawiyah dalam kata mutiaranya bahwa laki-laki itu syahwatnya cuma satu,
Perempuan syahwatnya 99. 99. 99 syahwatnya perempuan. Makanya perempuan itu lebih dahsyat, ya kan? Lebih terkontrol kalau dia sudah terlepas. Iya. Makanya lalu bagaimana ketika seorang perempuan dia menafikan hak dan kewajibannya? Ya maaf, misalnya suaminya ada keinginan, kemudian dia menolak, menyengaja dan lain sebagainya, hukumnya apa? Haram hukumnya. Hukumnya haram. Kecuali dalam keadaan sakit, haid dan lain sebagainya, itu jelas kalau dilayani jadi haram juga. Iya. Nah, Nabi mengecam dalam hadisnya, "Idza batat imra'atun an firasi zawjiha la'anat sa'al malaikatu hatta tusbiha." Oh, iya. Siapapun seorang istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur syar'i, dia menolak ajakan suaminya, maka Allah melaknat perempuan tersebut dan malaikat-malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampai datang waktu subuh dan dia meminta maaf kepada suaminya. Nah, begitu hukumnya Jadi ya, Ustaz seperti ya. itu. Jadi karena kenapa? Kan ini adalah kebutuhan kedua belah Kedua pihak. pihak. Kalau sampai tidak seimbang, esok hari misalnya suaminya main gila sama perempuan lain, barulah dia menyesal. Yang dikemukakan kesalahan-kesalahan suami tersebut. ya, begitu. Jadi kalau ingin mobil itu tetap di bengkel kita, servislah mobil itu dengan servis Dengan yang sebaik. Sebab kalau dia dibikin kecewa, maka pemilik mobil itu akan cari ke bengkel yang lain. Kalau cari ke bengkelnya dengan cara yang halal, kalau dengan cara yang haram dia jajan dan lain sebagainya. Oh, ini yang dosa bukan hanya suaminya, tapi istrinya juga Istrinya jadi berdosa. ikutan berdosa. Jadi kalau dia suaminya berpahala dengan sebab itu, maka istri pun berpahala. Ya. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apakah orang yang bersetubuh itu, apa orang yang berhubungan suami istri dapat pahala?" Oh iya, sebab kalau dia berzina juga dapat dosa, maka ketika dia berhubungan dengan suami istri, dia berpahala, kata Nabi. Hadis yang sahih. Iya. Baik, ada penelpon yang masuk, Ustaz. Kita akan dulu penelponnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Apa ini, Pak? Iya, dengan Pak Anton di Kunciran. Oh, Iya, kunciran. Bapak bisa tolong Kuncirannya dikecilkan mana, Pak? Bapak televisinya. Iya. Kunciran ya Pak. Iya, silakan apa Gini, pertanyaannya, Ustaz, Pak? saya mau nanya. Saya minta ini apa namanya surat apa atau bacaan apa untuk mengobati anak yang sedang sakit, Pak. Padahal kita udah bawa ke dokter supaya lebih mantap lagi. Itu doa apa yang kita baca atau surat apa yang kita baca gitu. Iya. Iya, ada lagi apa pertanyaannya, Pak? Ya, satu lagi Bu ya. Iya, silakan Boleh. Pak. Satu lagi ya Bu. Iya. Begini Pak Ustadz. Saya punya teman nih nggak tahu agama itu emang Islam. Tapi lucu Pak Ustadz, saya diledekin kan kamu kalau mau sholat tuh harus bersih. Jadi dia kalau kita habis sholat tuh sama dia nggak mau campur sama kita, dia ada masjid sendiri gitu Pak Ustadz. Iya. Gitu. Itu gimana Pak Ustadz tuh, aduh kita sama dia gitu Pak. Ini Islamnya Islam Ashabul Kahfi kali, Pak. Oke, makasih Pak Ustadz. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz. Ya. Bacaan untuk anak yang sakit, Ustaz, itu gimana? Dari redaksi hadis yang saya baca, salah satu ayat yang sering dibaca Nabi untuk mengobati Anaknya. orang, atau ada seorang sahabat pernah diriwayatkan tersengat kala jengking, Nabi bacakan suratul Fatihah. Jadi membacakan suratul Fatihah. Jadi sekali lagi Bapak, kalau saya suruh baca ayat-ayat yang lain kepanjangan lah. Sudah berdasarkan hadis yang saya baca bahwa ketika anak kita sedang sakit, panas dan lain sebagainya, ruqyahlah dia dengan membaca suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah adalah ummul kitab, induknya Al-Qur'an. Jadi dengan keyakinan yang mantap, dengan keyakinan yang kuat, insya Allah anak Bapak diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi jangan seuzon. Ntar ke dokter bilang, kata dokter nggak ada penyakitnya, langsung dia bilang, "Ah, ini makan buatan orang." Saya juga tadi makan buatan orang, Pak. Apa, lontong sayur itu makan buatan orang. Buatan orang juga ya, Ustaz ya. Iya, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Teman si Bapak tadi yang katanya kalau sholat gitu. harus bersih, itu bagaimana, Memang banyak Ustaz? sekarang fenomena-fenomena Islam model baru. Ini Islam modifikasi, Pak. Islam modifikasi ya. Jadi di Indonesia ini kan memang orang yang paling pandai memodifikasi. Contoh misalnya, kendaraan dari Jepang bagus-bagus, sampai Indonesia dipretelin tuh. Ya, knalpotnya dibikin ke bawah, bannya dibikin kecil. Iya. Pokoknya dimodifikasi. Kata dia mah bagus itu. Padahal kata yang lihat kebanyakan orang jelek. Nggak bener itu. Iya. Untuk safety, untuk keselamatannya berbahaya dan lain sebagainya. Islam pun sampai agama juga digitukan. Agama sekarang dimodifikasi. Nah, kita tidak boleh melakukan itu.
bahwa agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Arab kepada orang Arab dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ini harus kita terima. Ini harus kita terima. Kalau nggak terima ya keluar dari Islam. Dari Islam. Jangan kita paksakan Islam ini bercorak Nusantara, tidak bisa. Islam ini memang bahasanya Arab. Islam ini memang diturunkan kepada Nabi yang berbangsa Arab. Kita tahu bagaimana Nahdlatul Ulama Muhammadiyah didirikan sebagai ormas terbesar di Nusantara ini dan punya jasa besar dengan Republik ini. Subhanallah, lihat namanya saja Nahdlatul Ulama itu bukan nama orang Jawa, Sunda atau nama orang Betawi. Nahdlatul Ulama itu kan dari bahasa Arab. Muhammadiyah itu dari bahasa Arab. Bahkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, ya kan dia tidak menggunakan blangkon atau baju adat yang lainnya, adat Betawi, baju pitung atau apa, tidak, tetapi dia menggunakan imamah. Dia menggunakan udeng-udeng. Ya, itu mencerminkan bahwa beliau orang Indonesia yang menganut Islam. Jadi kita harus bedakan. Ya bukan berarti Anda lihat kalau ada orang bergamis atau berimamah seperti kami, Anda menganggap bahwa ini menghilangkan kenusantaraan. Tidak. Dulu para aulia mengislamkan Nusantara. Sekarang kita mau paksa Islam itu berciri khas Nusantara. Tidak bisa. Dulu sudah dikawinkan antara budaya dengan syariah. Alhamdulillah Islam berkembang. Tapi kalau sekarang budayanya mau dibanyakin, Islamnya mau dihabisin, ya nggak bisa lah. Ya, nggak bisa. Nah, jadi efeknya muncullah aliran-aliran seperti ini. Jadi ini aliran-aliran yang sudah menjadi rahasia umum, aliran yang punya pemahaman menajiskan saudaranya padahal dia sesama muslim. Ya, ini ada aliran sesat, saya katakan ini aliran sesat. Itu aliran sesat. Ya, karena kenapa? Sesama muslim itu suci, manusia itu suci. Jangan sesama muslim, yang bukan non muslim aja itu suci. Kita boleh berjabat tangan dengan mereka. Kita makan satu piring, minum satu gelas dengan mereka. Asalkan bukan makanannya yang diharamkan oleh kita seperti anjing dan babi. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Nah, kok mereka berani-beraninya menajiskan orang-orang Islam? Bahkan dikatakan najis mughaladhah, kalau kita injak rumah mereka langsung dicuci. Ini ngawur. Tafsir Qur'annya ngawur, tafsir hadisnya ngawur. Kiainya juga kiai ngawur ini. Nah, ini harus diperjelas, kita dakwai lagi mereka. Begitu, Ustaz. Iya, mudah-mudahan mereka kembali lagi ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Tadi sebentar lebih dahulu nih, Ustaz. Ya, baik pemirsa, tetaplah bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Bagi pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, baik sesuai tema pada sore hari ini maupun di luar tema, bisa langsung telepon di 02163073303. Atau bagi pemirsa yang bertanya mau SMS, bisa langsung SMS nomor telepon yang di layar televisi Anda. Iya, baik Ustadz. Langsung ada pertanyaan lewat SMS ini Ustadz. Dari Cici di Ciputat. Ustadz, saya sudah menikah 3 tahun, tapi saya belum bisa juga dapat restu dari mama saya. Nah, saya memutuskan untuk pisah sama suami demi ibu saya, salah atau tidak, Ustadz? Baik, saya katakan ini salah. Salah. Karena kenapa? Kita tidak boleh memutuskan hubungan yang Allah Subhanahu wa taala udah satukan itu hubungan. Karena alasan orang tua tentu saja. Gimana? Sebenarnya gini. Mungkin lebih kepada intensitas hubungan komunikasi kita terhadap orang tua kita. Kita jangan mengalah dulu seharusnya. Kita jangan menyerah dulu seharusnya. Kita harus maksimal meyakinkan orang tua kita dan si suami kita juga harus mengerti keadaan ini. Ya kan, jangan sampai kita ada di posisi tengah buah si malakama. Ke suami mati emak, ke ibu mati suami. Nah, ini kan sebuah pilihan yang sebenarnya kita bisa cari cara yang lain. Tentu saja kita butuh orang lain untuk menasihati suami kita, menasihati ibu kita. Jadi alangkah baiknya jangan sampai diposisikan dalam harus memilih salah satunya.
Nah, makanya kalau bicara dosa ya kita lihat kalau memang hak suami sudah memberikan hak-haknya kemudian Anda melakukan gugat cerai atau meminta cerai, kan dikatakan bahwa apabila seorang suami sudah memenuhi segala hak-hak istrinya, yakni nafkah, perlindungan, kiswa, pakaian, kemudian zahir dan batin segala macamnya, si istri kemudian menggugat cerai, maka ketahuilah itu akan menggoncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Itu amat dibenci, itu amat dilaknat oleh Allah. Kalau tadi saya katakan menolak saja, itu Allah melaknat. Bagaimana menggugat cerai? Menggugat cerai. Tanpa alasan syar'i. Kalau hanya alasan ibu kita tidak setuju, apa kita tidak bisa mengupayakan agar ibu kita setuju? Kan tentu saja dia tidak setuju sebabnya apa? Coba kalau kita atasi sebabnya ini. Ya kan, kita yakinkan bahwa sebabnya ini apa yang dia sangkakan tidak seburuk yang ada di hadapan kita. Saya yakin berlahan orang tua kita akan menyerah, berlahan orang tua kita akan berubah. Insya Allah, kalau Anda langsung memutuskan cerai, kemudian Anda turuti kemauan ibu Anda, lalu besok Anda menikah lain, ada nggak jaminan ketika Anda menikah dengan laki-laki lain itu akan bahagia? Bisa jadi dengan Anda menzolimi suami pertama, Anda akan berdampak buruk kepada suami yang kedua. Karena kenapa? Karena Allah itu maha adil. Ya kan? Ketika seseorang sudah menumpahkan perasaannya sepenuhnya kepada kita, cintanya, kepercayaannya, tapi kita khianati, kita kecewakan, wallahu a'lam bishawab, bisa jadi itu akan terbalaskan. Dan yang membalaskan kan bukan dia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati bermain dengan hati. Ya, hati-hati bermain dengan hati, begitu ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Tadi kan seorang yang tersesat itu tidak sadar ya Ustaz ya. Tidak sadar kalau kita dirinya tersesat ya Ustaz ya. Jadi makanya kita harus dekat. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan Alif Lam Mim Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi alam ini kan gambaran. Alam ini kan apa disebutnya? Ayat, tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kita mampu membaca ayat-ayat ini tentu saja dengan panduan Al-Quran, dengan panduan hadis Nabi. Dan kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tidak bisa hanya dengan menggunakan telanjang mata. Kita baca huruf demi huruf, tidak bisa kita simpulkan sendiri, kita baca sendiri. Kita membutuhkan bantuan para sahabat untuk mentafsirkan itu semua, untuk menerjemahkan itu semua. Nah, karena jarak kita dengan sahabat ini sudah sangat jauh sekali, 1400 tahun yang lalu, maka kita butuh jasa para ulama. Dan ulama tidak tinggal diam, dia sudah mengabadikannya dalam buku-buku mereka, dalam kitab-kitab karya mereka, sehingga subhanallah sampai ke tangan kita yang otentitas keasliannya itu sudah terbukti, sudah mutawatir, sudah jelas-jelas terjamin, maka tidak salah. Kita mengikuti mazhab sama dengan kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Tapi ketika kita hanya berpatokan kepada Al-Quran dan hadis saja, tanpa kita pedulikan ulama-ulama mazhab, bisa jadi kita akan tersesat dengan salah memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Karena kenapa? Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa yang tidak sesederhana yang kita kira. Karena Al-Quran dan hadis itu ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat, dan lain sebagainya. Iya. Ada penelpon yang masuk, Ustaz, kita akan menelpon ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nana di Kalibata, Jakarta. Iya, silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nana. Nah ini Ustaz, saya mau tanya tentang taklid pada mazhab Ustaz. Ya. Hukum bertaklid pada mazhab itu apa? Dan apakah diwajibkan hanya atau dia diharuskan hanya bertaklid pada satu mazhab saja? Gitu Ustaz. Ya. Ada lagi Pak pertanyaannya? Terus yang kedua, kalau begitu bagaimana dengan hukum taufik gitu? Apakah diperbolehkan? Misalnya tujuannya ini bukan untuk mengambil keuntungan Ustaz, tapi dalam keadaan normal tujuannya hanya untuk memudahkan saja untuk beribadah gitu. Contohnya. Ya misalnya air mustakmal misalnya ada mazhab Syafi'i bilang tidak boleh mensucikan. Ya, tapi untuk mazhab yang lain ada yang suci mensucikan gitu. Nah, jadi untuk memudahkan saja kita ibadah gitu. Bagaimana hukumnya untuk bertaktik seperti itu gitu Ustaz? Ya, tapi dalam keadaan darurat atau tidak? Tidak. Saya bertanya dalam keadaan tidak dalam keadaan darurat gitu. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak pertanyaannya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nana di Kalibata, pertanyaan sangat super sekali.
Iya, hukum Ini taklik. bukan pertanyaan orang awam, ini Iya. pertanyaan anak kuliahan, ini pertanyaan santri. Santri. Saya akan jawab bagaimana Hukum taklik. hukumnya bermadzhab. Bermadzhab. Saya katakan hukum bermadzhab wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Karena kenapa? Karena orang yang paling mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Kita kan diperintahkan sama Nabi, jangan kita terlepas daripada Al-Quran dan hadis. Lalu ketika Al-Quran ada di hadapan kita dan hadis ada di hadapan kita, Bukhari, Muslim, Nasai, Turmuzi, dan lain sebagainya, apakah mampu kita baca keseluruhannya dan kita berikan sebuah kesimpulan hukum? Tidak bisa. Coba tanya tentang sholat 5 waktu. Ada nggak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada nggak sholat zuhur dalam Al-Quran? Tidak ada. Kata-kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak ada. Di dalam hadis Nabi ada. Lalu yang mampu menyimpulkan ini semua menjadi sebuah produk hukum yang matang, siap pakai, ya kan? Adalah para ulama-ulama madhab mengambil daripada pendapat-pendapat para sahabat. Dan inilah kecerdasan, kehebatan mereka. Dan mereka itu sudah sudah teruji oleh zaman, teruji oleh waktu. Kita tahu bahwa madhab itu bukan yang 4 saja. Madhab Ibnu Abbas juga ada, madhab Abu Hurairah juga ada. Tapi karena dipandang kurang lengkap, sehingga diralat kembali dan lain sebagainya. Bahkan dalam madhab Syafi'i pun ada istilah ditarjih kembali. Artinya diteliti kembali hadis-hadisnya. Sehingga tanpa menyalahkan pendapat yang awal, Imam Nawawi dan Imam Rafi mengeluarkan lagi fatwa-fatwa terbarunya. Jadi kalau dikatakan, apa hukumnya orang seperti kita nih, orang-orang awam bertaklid terhadap madhab, wajib hukumnya. Karena kenapa? Karena kita tidak mampu meramu langsung dari Al-Quran dan hadis menjadi sebuah produk hukum. Lalu bagaimana kalau teman-teman kita di berbagai kampus atau teman-teman kita yang punya pemikiran, kenapa kita harus bermadhab? Ya kan? Jangan bermadhab. Kita mengikuti Imam Syafi'i yang belum tentu Imam Syafi'i itu benar. Nah, ketika misalnya ada seorang namanya Pulan itu mengatakan kita tidak harus bermadhab, berarti dia sudah mengatakan madhabnya. Madhab itu kan pandangan. Sekarang kita tinggal mau ikut madhab atau pandangannya Imam Syafi'i, atau mau ikut pandangan atau madhabnya si Pulan ini. Nah, si Pulan ini siapa dia? Betul nggak? Bocah baru kemarin sore. Taruhlah dia disebutnya ulama, tapi ulama baru kemarin sore. Ya kan? Sekarang banyak orang menyerang mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali di internet, di mana dia selalu mengatakan bahwa Albani, Bin Bas dan lain sebagainya, tanpa menyebut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Emang siapa dia? Siapa mereka dibandingkan ulama-ulama aslafun as-salih? Ya kan, ulama-ulama yang lebih kompeten di bidang itu. Oh, Nasiruddin Albani ulama, kita akui dia ulama. Ya, Abdullah bin Bas kita akui dia ulama. Tetapi jangan sampai kita salah bahwa kita mengagungkan yang dua ini, kita jatuhkan ulama-ulama yang lain. Anda bisa bayangkan, kita hadis Imam Bukhari wal Muslim yang sudah dinobatkan oleh Imam Nawawi sebagai wahuma ashahul kutubil musannafah ba'dal Quran, kitab yang paling murni dan suci dan mulia setelah Al-Quran adalah kitab Imam Bukhari wal Muslim. Tapi pantas nggak ketika hadis Imam Bukhari ini langsung dikatakan wasohahu Albani? Hadis ini sudah disohhekan oleh Albani. Emang siapa dia berani mensohhekan hadis yang sudah melalui seleksi khusus oleh ulama-ulama salaf kita? Nah, esok kemudian hari akan muncul juga ulama-ulama songong kepada ulama-ulama zaman dulu. Kayak saya misalnya Ustadz Bukhari. Saya bisa aja nulis bikin hadis riwayat Imam Turmuzi wasohahu al-Bukhari. Emang siapa saya? Ingat, kita sekarang bukan krisis ilmu. Mereka adalah orang-orang berilmu. Tetapi kita krisis akhlak. Kita krisis adab. Al-Imam Nawawi, seorang ulama besar. Seorang muhaddis besar. Bahkan derajatnya itu sudah sampai mujtahid mazhab. Ketika beliau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, beliau bilang begini, wallah, debu yang ada di bawah telapak kaki kuda, yang di atasnya ada Imam Syafi'i, debu itu lebih mulia ketimbang saya. Ini tawaduknya ulama-ulama zaman dahulu. Tapi ulama sekarang, dia mengatakan, hadis ini sudah saya sohihkan. Emang siapa Anda mensohihkan hadisnya Imam Bukhari? Imam Bukhari wal Muslim tanpa disohihkan oleh Anda, kredibilitas dia, posisi dia sebagai seorang ahli hadis sudah diakui oleh dunia. Bahkan sanad hadis dia lebih dekat kepada Rasulullah ketimbang sanad-sanad yang Anda cari untuk menghakimi daripada posisi hadisnya Imam Bukhari wal Muslim. Saya tidak marah, tapi saya sedikit kritik dan protes dengan anak-anak muda yang bikin di
internet atau selebaran-selebaran dengan suul adabnya dia mengatakan wasohau Fulan bin Fulan telah disohhekan oleh Imam Anu, telah disohhekan oleh Ustadz Anu. Siapa kita berani mengatakan, berani mentahkim daripada ketetapan-ketetapan ulama-ulama di zaman dahulu. Jadi seperti itu. Jadi adab, ini akhlak, dan adab itu ada di atas ilmu. Al-adab fauqal ilmi, adab ada di atas ilmu. Tanpa adab orang disebut fasik. Ya kan? Tanpa ilmu orang disebut zindik. Jadi sekali lagi keduanya kita perlukan itu. Diperlukan Ustaz ya. Iya Ustaz. Pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana hukum taklid tadi Ustaz? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tadi sudah saya katakan hukum taklid hukumnya wajib bagi kita. Kalau untuk memudahkan kita misalkan talfik itu begini, mencampur adukan mazhab, diambil yang enak-enak saja, kemudian dia bikin mazhab baru namanya mazhab talfik. Artinya kayak air mustakmal boleh dipakai wudu, ya kan? Kayak misalnya muhrim laki-laki dengan perempuan. Suami istri boleh bersentuhan karena Imam Malik mengatakan itu tidak membatalkan wudu. La yamassuhu ilal mutahharun, ini maknanya mutahharun itu muslim, asal dia muslim dia tidak batal wudu dan lain sebagainya. Bagaimanakah talfik dalam hukum bermazhab? Talfik hukumnya haram. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki mengatakan bahwa talfik hukumnya haram. Itu diharam. Kita tidak boleh mencampur adukan mazhab dengan dalil kebutuhan. Kan tadi dia bilang dengan dalil kebutuhan, dengan dalil mempermudah. Itu tidak boleh, itu diharamkan. Talfik atau pindah mazhab atau mengambil mazhab lain hanya boleh dua alasan. Yang pertama, kehati-hatian. Yang kedua adalah urusannya darurat. Urusan darurat itu boleh. Urusannya ikhtiyat, hati-hati seperti tadi saya katakan bahwa berniat pada awal Ramadan itu ikhtiyat karena kehati-hatian. Khawatir kita lupa pada malam harinya kita punya cadangan niat kita, atau karena misalnya darurat laki-laki dan perempuan ketika dia tawaf di Baitullah dia boleh intiqalul mazhab, pindah kepada mazhab Imam Maliki, tapi dia juga harus berwudu dengan mazhab Maliki. Jangan sampai dia wudunya Syafi'i tapi pembatalannya Maliki. Ini talfik namanya. Itu mencampur adukan mazhab. Jadi baiknya kita tidak boleh talfik dalam mazhab kecuali ada keterangan-keterangan daripada ashabul Syafi'i. Ada ulama-ulama Syafi'i yang membolehkan. Seperti itu. Seperti itu. Nana di Kalibata. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ini mencerahkan pemirsa yang lainnya. Bahwa agama itu tidak semudah yang Anda pikirkan. Kalau beragama mudah, Anda sendiri baca Quran, Anda sendiri baca hadis, Anda sendiri menyimpulkan agama sehingga Anda tersesat. Tersesat yang ada kita. Mata rantai itu terjaga. Mata rantai ilmu, mata rantai agama dari sekarang sanadnya dari kita sanadnya terjaga sampai Rasulullah. Yakni lewat para ulama-ulama kita. Iya, baik Ustaz. Kita istirahat sebentar lebih dahulu nih Ustaz. Iya, baik pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Ya baik pemirsa, kembali lagi di acara kesayangan kita Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Dan bagi pemirsa yang curhat langsung dengan Ustadz, bisa langsung telepon di 0216307303. Atau bagi pemirsa yang ingin tanya melalui SMS, bisa langsung SMS nomor telepon yang di layar televisi Anda. Dan masih bersama Ustadz Al-Bukhari Al-Arabi di sini. Dan tema kita adalah tentang umat yang tersesat ya Ustadz ya. Ya Ustadz, tadi kita bahas sangat menarik ya Ustadz ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa dari pertanyaan tadi, ini ada korelasinya juga dengan orang-orang yang tersesat tadi ya. Kenapa sih mereka kita tidak katakan sesat, tidak, cuman agak keliru, agak menyimpang pemahamannya dengan pemahaman ulama-ulama kita, ya kan? Jadi apa yang menyebabkannya itu? Adab, lagi-lagi adab dan akhlak. Akhlak, iya. Tahan dulu, tata penelpon yang masuk. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Iya, silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Gini Pak Ustadz, mau curhat. Saya punya janji sama suami, tapi karena suatu hal saya nggak bisa menepatinya. Terus gimana cara saya menggantinya Pak Ustadz? Janjinya apa? Bagaimana saya mau tahu gantinya?
janjinya saya mau melakukan sesuatu, tapi saya nggak mampu untuk melakukannya gitu. Apa sesuatunya? Itu melalui sumpah, nazar atau tidak? Saya bilangnya, saya berjanji, saya hari ini, misalkan hari Senin, saya mau melakukan ini gitu. Ya. Tapi ternyata saya nggak bisa melakukannya gitu. Ya, ada lagi Terus Ibu pertanyaannya Ibu. yang kedua, ini bapak saya punya nazar sebelum meninggal tuh pengen bikin rumah kuburan buat adik saya. Rumah kuburan. Tapi iya, maksudnya kuburannya dibikin rumah gitu. Rumah Tapi sebelum itu terjadi, bapak saya sudah meninggal. Gimana Pak Halo, Ustadz? saya Apa tanya, bisa diganti dengan lain? itu kuburannya tanah pribadi apa wakaf umum? Wakaf umum. Yang kedua, bangunannya itu sampai ada genteng atau gimana? Ya, nazarnya seperti itu, mau dibikin rumah genting gitu, ada gentengnya. Iya, baik Ibu, Baik. terima kasih Ibu Ini pertanyaannya Ibu. masuk lagi nih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ustadz, pertanyaan pertama dulu kita jawab Ustadz tadi Apa Ustadz. Iya, punya janji dengan suami tapi di sana Jadi kau yang gimana? berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Wah, jadi kayak dangdut. Oh iya. Jadi gini Bu, janji itu ucapan yang keluar dari diri seseorang dan hukumnya wajib dipenuhi sekiranya janji itu tidak berbahaya dan tidak merusak iman seseorang. Itu aja Wajib kuncinya. dipenuhi. Lalu bagaimana ketika seseorang merasa tidak mampu untuk melunasi janjinya Janjinya. itu? Manusia kan punya keterbatasan. Al-insan bitafkir, wallah bitadbir. Iya. Manusia boleh berencana, tapi kan Allah yang menentukan. Pada hari haknya kita tidak mampu menunaikan janji itu, ya ibu bolehlah ngomong minta maaf kepada suaminya. suami. Karena orang yang mengingkari janji itu adalah orang munafik. Tapi ketika janji itu sudah dimaklumi, keterbatasan atau ketidakmampuan kita sudah dimaafkan, atau minimal kita sudah meminta maaf, kita sudah tidak terbebani Terbebani lagi janji, ya. untuk melunasi janji tersebut. Begitu Ustadz. Yang kedua Ustadz, tentang ayahnya yang sudah bernazar ingin buat rumah Nah, itu kuburan. nazar yang wajib tidak dilakukan. Wajib tidak dilakukan. Jadi dalam kitab Sulamut Taufiq, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menuliskan bahwa nazar itu kalau maksiat itu tidak wajib, bahkan haram untuk dilakukan. Iya. Loh memang kenapa Ustadz? Ayo kita lari lagi kepada mazhab. Karena Ustadz tidak punya kapasitas untuk menjawab ini semua. Kita harus larikan lagi kepada mazhab. Siapa yang mampu menjawab ini? Ya kan kalau bukan dari mazhab. Iya. Semuanya udah ditulis sama mazhab. Dalam mazhab Syafi'i bahwa membangun bangunan di atas kuburan hukumnya haram. Hukumnya. Tidak boleh. Apalagi kuburan itu adalah wakaf umum. Iya. Kecuali wakaf pribadi. Punya sendiri, Tanah bukan sendiri. ya, saya ini tanah saya. Saya akan bangun kuburan orang tua saya dengan dibatu Pinggirnya. dibikin tanda. Iya. Itu tidak masalah karena itu bukan wakaf umum. Iya. Tetapi kalau tadi saya tanya ini wakaf umum, ibu bilang iya ini wakaf umum. Berarti haram hukumnya Untuk membangun- bikin dibangun rumah kuburan, apalagi ya. sampai Ada genteng dan genteng. lain sebagainya. Lalu bagaimana Ustadz fenomena yang terjadi dengan makam para ulama Iya. atau makam para pejuang atau makam para wali yang dibangun? Pertama saya jawab, mereka khusus, mereka berbeda dengan kita. Status sosial mereka di hadapan manusia saja sudah berbeda, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mazhab Syafi'i pun Imam Nawawi menjelaskan bahwa boleh hukumnya membuat bangunan Di atas di kuburan. makam orang-orang soleh, bahkan membangun kubah. Kubah di makam. Ya, artinya di atasnya ada bangunan kayak semacam kubah masjid, Iya. itu tidak masalah. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Ya, untuk khusus makam orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Walaupun ini ada memicu kontroversi bahwa sebagian saudara-saudara kita dari mazhab sebelah, dari pemahaman sebelah, bahwa ini tetap hukumnya haram. Sehingga terjadilah penghancuran kubah-kubah yang ada di Baqi, yang ada Iya. di Ma'la dan lain sebagainya. Gimana? Ya tidak masalah. Itu kan kebijakan pemerintah. Itu kan kebijakan kerajaan. Nah, tapi lagi-lagi bahwa asal mazhab, kalau ulama atau orang-orang soleh para aulia itu diperbolehkan. Silakan, Diperbolehkan. asalkan berdasarkan kesepakatan dari masyarakat setempat. Begitu Ustadz. Ada penelpon yang masuk lagi Ustadz. Ya. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Susi di Tangerang. Iya, Ibu silakan Ibu pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustadz yang pertama. Anak saya kan hampir nggak ada. Ya. Gimana ya Pak yang dinamakan ikhlas lahir batin Pak? Sama mohon petunjuk beliau bagaimana lah biar saya itu tenang.
Terus yang kedua, kalau mau obat katanya itu peti nggak boleh dimasukkan ya Pak. Apa? Iya, Sementara anak saya sempat kecelakaan, jadi peti itu ikut masuk. peti. Ya, Peti tidak. Petinya Pak, peti yang dari Baik. rumah sakit itu loh ya, Pak. baik. Iya. Jadi Pak Ustaz. Nah, sama yang terakhir Pak, tadi yang kalau disebut senggolan suami istri itu sah nggak salatnya? Senggolannya Itu langsung, aja Pak Ustaz. senggolannya langsung Oh, apa ada petunjuknya. baju, Bu? Iya Pak. Senggolannya langsung kulit ketemu kulit apa atau ada hanya? baju? Enggak, pas habis tadi Bu. Iya. Senggolan kulit habis wudhu Ya, gitu. ntar saya jawab, Bu Iya. ya. Terima kasih Ibu pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya. Iya, ikhlas lahir batin itu bagaimana? Untuk menanamkan ikhlas, kita kudu tahu asalnya, Ibu. Ini pernah terjadi pada sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha itu menikah dengan seorang janda namanya dengan seorang perempuan namanya Ummu Salamah. Assalamualaikum. Jadi Ummu Salamah ini sebelum, kalau tidak salah dia menikah nggak dengan Rasulullah, Ummu Salamah. Pokoknya Ummu Salamah ini adalah istrinya dari Abu Talha. Nah kemudian satu ketika Abu Talha pulang dari masjid, Ummu Salamah sudah sangat wangi pakaiannya, senyumnya manis, kemudian diajaklah suaminya itu ke dalam kamar. Dia tenangkan suaminya, biasalah dia komunikasi yang baik, berhubungan yang baik dengan suami. Selesai dia melaksanakan hajat suaminya dan dia berhubungan suami istri, dia katakan sama suaminya, suamiku, bagaimana hukumnya kalau seandainya seseorang menitipkan barang sama kita, kemudian barangnya itu mau diambil sama dia? Apakah kita berhak untuk menahannya? Oh tidak berhak untuk menahannya, itu punya dia, haram hukumnya kita menahannya. Oh gitu ya, iya begini suamiku. Anak kita, bayi yang baru umur 3 bulan itu kan titipan Allah. Hari ini Allah panggil dan Allah ambil titipan itu. Abu Talha menangis luar biasa. Kenapa kau menangis? Apakah kau tidak rela anakmu diambil oleh Allah? Yang Nabi janjikan bahwa ini merupakan jadi perhiasan surga. Kata Abu Talha, demi Allah, aku tidak menangis karena anakku meninggal. Tapi aku menangis karena ketabahan hati yang kau miliki, wahai istriku. Sehingga kau tidak panik, tidak ini dan itu, bahkan kau menenangkanku, subhanallah. Jadi inilah Abu Talha, istri daripada Abu Talha yakni Ummu Salamah. Jadi bisakah kita ambil pelajaran dari sini? Dapat. Kita bisa petik pelajaran bahwa sebelum Ummu Salamah meyakinkan Abu Talha bahwa anaknya itu sudah meninggal dunia dan itu titipan Allah yang mau diambil, dia kan terlebih dahulu perang batin. Iya. Mana ada sih perasaan seorang ibu yang tega melihat anaknya meninggal dunia? Sedih pasti ada. Terluka pasti ada. Tetapi lagi-lagi, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Semua kepemilikan di dunia ini bukan milik kita tapi titipan dari Allah. Wa ilaihi turja'un, dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Yakini ini, pahami ini, ibu akan menjadi pribadi yang ikhlas. Seperti itu. Yang kedua, Ustaz, peti dimasukkan ke dalam kuburan tadi karena anaknya meninggal ya. Fisunduk ya, hukum mengubur mayit dengan menggunakan peti diperbolehkan. Diperbolehkan. Syaratnya si mayit harus tetap menghadap kiblat. Itu doang kok. Syaratnya si mayit harus tetap menghadap kiblat. Jadi mau pakai sunduk, mau pakai peti atau mau pakai liang landak, kalau orang Betawi bilang ini lahat ya, liang lahat dengan dinding ari dan lain sebagainya, itu jadi boleh. Diperbolehkan mau pilih sunduk atau liang lahat. Tetapi kalau kita lihat ada satu daerah yang kontur tanahnya ini berbeda, dia gembur. Seperti daerah Pandeglang, itu kan tanahnya karena pegunungan dia agak gembur. Apa gembur itu? Dia cepat longsor, ya kan? Untuk menghindari terjadinya longsor begitu mayit itu diletakkan di liang lahat, bolehkah kita menggunakan peti atau si mayit ditanam di tengah-tengah kuburan? Boleh. Ditaruh seperti kita meletakkan barang itu tidak masalah. Yang penting haknya mayit itu adalah menghadap kiblat, haknya mayit itu adalah tidak langsung bersentuhan dengan tanah urugan. Karena kalau bersentuhan langsung dengan tanah urugan itu haram hukumnya. Maka wajib dikasih dinding ari, wajib dikasih penutup peti. Tapi kalau langsung dikasih tanah diurugin, emang manusia kucing, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi haknya mayit menghadap kiblat. Haknya mayit dia tidak boleh langsung bersentuhan dengan pijakan tanah, urugan tanah seperti itu. Yang ketiga, Ustaz, senggolan dengan suami istri tadi. Kita katakan batal hukumnya. Wudunya batal. Saya ngomong nih kayak Profesor Cipta Lesmana nih.
batal hukumnya. Ya, maaf Profesor, saya pakai logat bahasanya. Jadi saya katakan batal hukumnya laki-laki dengan dengan suami dia bersentuhan batal. Ustadz, bukankah itu suami istri? Oh iya, dia suami istri. Justru karena dia itu bukan muhrim, dia boleh jadi suami istri. Tapi begitu dia jadi suami istri bukan berarti ketidakmuhrimannya ini berubah menjadi muhrim. Kalau dia muhrim dia nggak boleh berhubungan badan dan status suami istrinya jadi batal. Coba dah. Laki-laki dengan perempuan menikah. Di tengah pernikahannya 1 tahun kemudian diketahui, nak, kamu ini dulu satu susuan. Ibunya si suamimu ini dulu pernah numpang nyusuin kepada ibumu. Artinya kamu dulu lagi kecil satu susuan. Mana yang harus dikalahkan? Pernikahannya harus dipasah. Pernikahannya harus dibatalkan. Karena kenapa? Diketahui bahwa dia itu muhrim. Nah, karena dia itu muhrim itulah wudu jadi tidak batal. Karena dia tidak muhrim itulah wudu jadi batal. Suami istri batal wudu karena dia boleh menikah. Tapi kalau dikatakan bahwa suami istri itu tidak batal wudu, itu menggunakan mazhab Imam Malik dengan kriteria-kriteria yang sangat luas, dengan wudu yang sangat sulit, dengan pembatalan yang lebih rumit lagi. Nah, ini terlalu jauh nanti tapi jamaah karena ini yang menyimak banyak orang awam. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal seperti itu dalam keadaan darurat seperti tawaf di Baitullah itu boleh, tetapi dalam keadaan normal mencari kemudahan itu tidak diperbolehkan. Kita harus istiqomah dalam pendapat madhab seperti itu. Begitu ya Ustaz. Ya Ustaz, teristirahat sebentar nih Ustaz, yang lanjutkan lagi. Iya, silakan Ustaz. Ya baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngobrol Saran Kang Ustaz. Anda curhat, Kang Ustaz kasih nasihat. Ya baik pemirsa, kembali lagi di Ngobrol Saran Kang Ustaz. Anda curhat, Kang Ustaz kasih nasihat. Ya Ustaz dan juga pemirsa, tidak terasa nih sudah di penghujung acara ya Ustaz. Nikmat luar biasa. Luar biasa. Waktu yang diberkahi oleh Allah adalah waktu yang dibawa untuk melakukan kebaikan. Itu tidak terasa. Tidak terasa. Kita mungkin kalau melakukan hal-hal lain agak kok udah lama banget jenuh. Tapi kita ngaji sama pemirsa udah 2 jam, hampir 2 jam, berasa. Ini tandanya waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu tandanya seperti itu. Tandanya. Jadi kalau ada orang sholat merasa lama banget di sholat, wah hati-hati. Waktu ente nggak diberkahin karena ente nggak ikhlas. Tapi begitu kita ngaji atau ibadah atau baca Quran atau sholat, terasa waktu itu cepat sekali. Itu waktu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita udah melakukan banyak kebaikan, tapi terasa singkat bagi kita. Sehingga kita tidak terlalu capek, ingin mengulangnya lagi, Ingin terus-terusan mengulangi ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Sekarang waktunya menyampaikan kesimpulan nih tentang tema kita hari ini. Baik pemirsa Banten TV, Ngobrol Sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita menyadari bahwa may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Seseorang yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada mampu seorang pun menyesatkan dia. Dan seseorang yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun mampu akan menuntun dia ke jalan hidayah. Tetapi statement ini terjadi setelah Allah memaparkan, Allah membentangkan, Allah memperlihatkan petunjuk-petunjuknya, hidayah-hidayahnya. Tinggal siapa yang merespon atau tidak merespon. Karena kenapa? Karena tidak mungkin Allah menzolimi seseorang dengan menyesatkannya begitu saja tanpa menurunkan syahadat, tanpa menurunkan saksi para nabi dan rasul, kitab-kitab suci dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa jangan pernah menyalahkan Tuhan, salahkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita sudah melihat ada orang-orang yang sulit untuk menerima hidayah dari Allah, kita pun harus berusaha semaksimal mungkin. Tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Nabi ketika pamannya Abu Lahab tidak kunjung masuk Islam, tidak kunjung menerima hidayah Allah, Nabi agak sedih dan murung. Apa kata Allah? Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Kamu tidak berhak mengatur hidayah mereka.
Jadi seorang nabi tidak punya hak prerogatif untuk menentukan dia diberi hidayah atau tidak. Lihat bagaimana Nuh alaihissalatu wassalam, seorang nabi yang tidak mampu mengirimkan hidayah kepada anaknya yakni Kan'an. Lihat bagaimana seorang Lut alaihissalatu wassalam, seorang nabi dan rasul yang tidak mampu menuntun atau memberikan hidayah kepada istrinya. Lihat bagaimana banyak cerita-cerita orang-orang saleh di zaman dahulu. Kita yakini bahwa hidayah adalah hak prerogatifnya Allah lewat ayat-ayat, lewat tanda-tanda kebesarannya. Kita hanya berharap, ya Allah, Allah mahdini fiman hadait. Kita kan setiap subuh kita baca doa kunut. Makanya yang belum baca doa kunut, baca doa kunut itu. Doa kunut itu penting sekali. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Intinya, ya Allah, berikanlah kami hidayah. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Ya Allah, berikanlah kami perlindungan. Sebagaimana hal ini pernah Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Berikan kami sebagaimana Engkau berikan kekuatan kepada Nabi Yusuf terhindar dari godaan Zulaikha yang mengajaknya berbuat zina. Selamatkan, berikan kepada kami kekuatan sebagaimana Engkau berikan kekuatan kepada Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Berikanlah kami kekuatan sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada Siti Masyitah yang dia rela mengorbankan dirinya, nyawanya untuk mempertahankan iman dan Islam ini. Nah, jadi seperti itulah doa-doa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidayah Allah meliputi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik pemirsa, tadi kesimpulan dari Ustadz Bukhari Al-Arabi tentang tema kita tentang umat yang tersesat, dan sekarang waktunya Ustadz menutup acara ini dengan doa. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil mubarakil azim fil awwalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bijahi man yakhafu minka najjina ya Rabbana mimman la yakhafu minka. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. InsyaAllah di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Ini hari adalah hari nisfu Sya'ban. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa, kadang ketika kita memegang tali kebenaran, boleh jadi suatu saat kita diterpa angin kencang, dan kadang pegangan kita serasa mau lepas dan menggenggam dengan penuh kesakitan. Namun sepanjang kita mau berusaha untuk tetap berpegang pada tali tersebut, Allah telah berjanji untuk menolong kita. Dan semoga kita selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Dan tetap saksikan Ngobrol Saran Kang Ustadz setiap Senin sampai dengan Sabtu di jam yang sama. Saya Dina Harun, Ustadz Bukhari, dan kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.